A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita hingga saat ini. Dan semoga kiranya kita tetap terus dalam keadaan sehat walafiat dalam melakukan rutinitas kita sehari-hari. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kiranya kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat, saudara-saudariku, para pendengar, adapun pertemuan kita pada hari ini yaitu memasuki materi integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, saya selaku moderator izin akan membawakan pemakalah atau akan membawakan jalannya perkuliahan kita pada pagi yang berbahagia ini melalui video ini. Oleh karena itu, untuk pemateri pertama saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada waktu yang berbahagia ini yang akan membawakan pembahasan materi pertama, yaitu mengenai integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, serta poin yaitu konsep integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ronfi Hakim Haslih Ridwadinas Harhab. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di sini saya berkesempatan untuk menjadi materi pertama dalam pembahasan materi daripada judul yang telah diberikan kepada kami. Baik, perlu kita ketahui bersama dalam konsep integrasi pendidikan, bahwasanya integrasi itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak dapat terpecah belah dan bercerai-berai maupun terpisah-pisah. Nah, meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jaringan yang erat, dengan jaringan yang tidak dapat dipisahkan, harmonis ataupun mesra antara anggota satu dengan anggota yang lainnya, sehingga menjadi anggota kesatuan daripada kebutuhan atau kelengkapan tadinya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan integrasi pendidikan nilai adalah proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan, atau proses pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, kemudian daripada itu perlu kita ketahui bersama dalam mengimplementasikan konsep daripada integrasi pendidikan nilai, ada yang memberikan pendapatnya untuk membaginya itu terdapat 4 tataran implementasi. Yang pertama itu adalah tataran konseptual, kemudian institusional dan operasional, serta arsitektural. Dalam tataran konseptual,
yang mana integrasi pendidikan nilai dapat diwujudkan melalui perumusan visi, kemudian misi, dan program yang telah diresmikan atau program itu telah disetujui daripada instansi yang melakukan integrasi pendidikan nilai tersebut. Nah, kemudian adapun secara institusional, integrasi dapat diwujudkan melalui pembentukan institusi kultur yang mencerminkan paduan antara nilai dan pembelajaran. Sedangkan dalam tataran operasional, rancangan kurikulum dan ekstrakurikuler harus diramu sedemikian rupa sehingga nilai-nilai daripada fundamental agama dan ilmu terpadu secara koheren. Nah, dan yang terakhir yaitu secara arsitektural, yang mana integrasi dapat diwujudkan melalui pembentukan lingkungan fisik yang berbasis iptek dan imtak, seperti halnya dengan sarana ibadah yang lengkap, kemudian sarana laboratorium yang memadai, serta perpustakaan yang menyediakan buku pembelajaran buku mengenai ilmu umum secara lengkap, sehingga nantinya akan memberikan nilai pendidikan yang islami, khususnya kepada kita umat Islam pastinya. Nah, kemudian dalam poin integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pembelajaran, yaitu bertolak daripada rumusan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 339 yang mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia mengarahkan warganya kepada kehidupan yang beragama. Maka sebagai salah satu bentuk realisasi dari Undang-Undang Sisdiknas tersebut, integrasi itu merupakan alternatif yang harus dipilih untuk menjadikan pendidikan lebih bersifat menyeluruh kepada masyarakat Indonesia khususnya. Kemudian daripada itu, gagasan integrasi nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama Islam dan umum, nilai-nilai ini bukanlah sebuah wacana untuk meraih daripada simpatik akademik, melainkan nilai-nilai Islami ini, nilai-nilai agama dan umum ini dalam integrasi, yaitu sebuah kebutuhan mendesak yang harus dijalankan sebagai pedoman pendidikan yang ada. Menjadi bahan pertimbangan, mengingat pendidikan selama ini dipengaruhi oleh dualisme yang kental antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum atau bahkan sekuler yang dapat menyebabkan dikotomi ilmu, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam hal dikotomi ilmu khususnya di dalam pada negara kita Republik Indonesia ini. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam pendidikan ini ya harusnya menanamkan moral-moral yang islami, dapat kita tanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik yang seharusnya mereka mendapatkan hak dalam menuntut ilmu pendidikan. Maka daripada itu kita memberikan mereka sebagai daripada regenerasi kita, kita mestinya memberikan pendidikan yang bernilai bermoral islami, sebagaimana yang menjadi pedoman kita, yaitu dalam pendidikan yang telah dilakukan oleh murabbi kita, yaitu baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, dan juga kita harus juga berpedoman dengan Al-Quran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi saya selaku pemateri pertama.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi saya pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu Saudara Ahmad Ronfi Hakim Hasli Ridwadina Sarahab. Selanjutnya kepada pemateri yang kedua, dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya sih saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aslamia Abdadaulay. Saya sebagai pemateri kedua yang dimana akan membahas tentang implementasi konsep integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran di sekolah. Jadi di sini ada beberapa para ahli berpendapat apa sih pendidikan nilai itu. Jadi di sini ada menurut Sumantri, dia berpendapat bahwa pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri tauladan pendidikan yang berorientasikan pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika yang menunjukkan pembentukan peserta didik yang melalui kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat di negaranya. Selanjutnya, menurut Suwarna, dalam mengevaluasi proses integrasi pendidikan nilai, kita dapat menggunakan teknik penilaian 5P. Apa ajakah teknik penilaian 5P itu? Yang pertama ada paper dan pensil, yang kedua portofolio, ketiga project, keempat produk, dan kelima performance. Penilaian 5P ini benar-benar diarahkan pada konteks pendidikan nilai dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan penilaian paper and pencil itu penilaian tertulis. Lalu portofolio itu merupakan tugas kumpulan prestasi, keberadaan diri atau potret diri keseharian pelajar. Lalu project merupakan tugas tes struktur, sebagaimana tugas ini bersifat wajib. Dan yang terakhir adalah produk, ialah hasil karya pembelajaran atas kreativitasnya. Pembelajar dapat membuat karya-karya kreatif atas inisiatif sendiri, misalnya membuat cerita pendek, karikatur, atau membuat puisi. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang kedua, yaitu kepada Saudari Aslamiah Abdadaulay. Selanjutnya kepada pemateri yang ketiga, dipersilahkan dengan segala hormat. Baiklah, untuk melengkapi materi dari pemateri pertama dan kedua, saya Nur Afni Pulungan sebagai pemateri terakhir akan membahas mengenai model integrasi pendidikan Islam dan evaluasi proses integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, model integrasi pendidikan Islam yang menyangkut tentang nilai-nilai Islami dalam pembelajaran bertolak dari rumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pada pasal 339 yang mengisyaratkan bahwasanya tujuan pendidikan yang ada di Indonesia itu ternyata mengarahkan warganya pada kehidupan yang beragama. Maka sebagai salah satu bentuk dari realisasi dari Undang-Undang Sisdiknas tersebut, integrasi adalah suatu jalan alternatif yang harus dipilih untuk menjadikan pendidikan itu lebih bersifat menyeluruh atau bisa kita kenal dengan sebutan integral holistik. Nah, kemudian pemberian nilai-nilai Islami pada proses pembelajaran tentunya harus melalui etika atau adab maupun pola pembelajaran yang sistematisnya mengikuti model, metode, dan pendekatan sebagai suatu bentuk strategi belajar mengajar yang kita gunakan. Nah, dari strategi proses belajar mengajar tersebut, maka tercapailah tujuan dengan tujuan agar
proses mengajar tersebut bisa berjalan secara maksimal. Nah, berkenaan tentang model integrasi itu terhadap suatu nilai pendidikan Islam terbagi menjadi 3 bagian, yakni sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Dazuli yang ia kutip dari Forgati, mengungkapkan bahwasanya ada 3 model integrasi tersebut. Yang pertama adalah tipe model connected, yaitu tipe model pembelajaran secara terpadu dalam satu bidang studi. Yang kedua adalah tipe model threaded, yaitu tipe model pembelajaran terpadu antar bidang studi. Dan yang terakhir yaitu tipe model immersive dan networked, yaitu tipe model pembelajaran terpadu dalam faktor diri siswa itu sendiri. Nah, berdasarkan dari ketiga tipe model yang tadinya telah saya sampaikan, bahwa model yang sesuai pada materi hari ini adalah model threaded atau integrate. Threaded merupakan model keterpaduan yang menghubungkan atau mengaitkan secara mendasar sehingga ia mampu menggabungkan dan mengembangkan pendidikan itu secara meluas. Ia juga salah satu model yang keterpaduannya itu bertitik tolak pada persamaan konsep yang terjadi dari berbagai bidang yang dapat dirumuskan menjadi satu. Nah, ada pun sedikit tambahan mengenai tentang model-model pembelajaran, ada juga model pembelajaran terpadu. Nah, pada model-model pembelajaran terpadu ini digunakan oleh Imran Sregar dalam riset pendidikan terpadu di Probolinggo, Jawa Timur. Antara lain yang pertama adalah model connected, yaitu model keterhubungan. Pada model ini berbicara tentang pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep pada konsep lain, satu topik pada topik lain, satu keterampilan pada keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan sehari-hari pada tugas-tugas berikutnya di dalam satu bidang studi. Nah, yang kedua adalah model WebDid. Model WebDid adalah model laba-laba. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan secara tematik. Dan yang terakhir adalah model integrated, yaitu model keterpaduan. Pada model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara bidang studi pada menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Nah, pembahasan yang kedua mengenai tentang evaluasi proses integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran di sekolah. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum, dan apa sebabnya. Bentuk evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam konteks pendidikan nilai haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam, sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Salah satunya dengan menerapkan penilaian berbasis kelas atau PBK dengan berbagai ragamnya seperti penilaian sikap, penilaian portofolio, penilaian untuk kerja, penilaian proses, dan produk penilaian diri, serta pemberian tugas. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur Afni Pulungan. Dengan berakhirnya dari pemateri 3 ini, maka daripada itu berakhir pula pembahasan ataupun makalah hasil dari pada presentasi makalah kami ini selaku kelompok yang hari ini berpresentasi. Oleh karena itu, lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Saya selaku moderator apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada saudara-saudariku semuanya. Ilal liqa ma'as salamah wa bil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.